Perkenalkan, nama saya Anggir Marudisiahan dan saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu Hot 2 Samosir, dan NIM saya 213304010262. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter slash 2. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery slash atau COD slash 3. Prosedur penerimaan kas dari credit card slash. Bagian 2, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli. Fungsi faktur menjual tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. 2. Fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 3. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 4. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 5. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerima kas dan pembuat laporan penjualan. Bagian 3. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Jumlah pendapat penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. 3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 4. Nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya, informasi ini, nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. 5. Kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 7. Otorisasi pejabat yang berwenang. Bagian keempat, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerima kas penjualan tunai adalah 1. Faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai di dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 2. Pita register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 3. Credit card slash slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card counter bank yang mengakibatkan kartu kredit dan disahkan kepada perusahaan atau disebut marken yang menjadi anggota kartu kredit bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa. Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 4. Bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 5. Faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. 6. Bukti sektor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar
dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Dua lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank. Sebagai bukti penyetoran kas ke bank, bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. 7. Rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Selanjutnya bagian 5. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. 2. Jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. 3. Jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 4. Kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. 5. Kartu gudang. Catatan ini telah termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Selanjutnya bagian 6. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Prosedur order penjualan. 2. Prosedur penerimaan kas. 3. Prosedur penyerahan barang. 4. Prosedur pencatatan penjualan tunai. 5. Prosedur penyetoran kas ke bank. 6. Prosedur pencatatan penerimaan kas. 7. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya, unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang harus ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Organisasi. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara menumbuhkan cap-cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 3. Penjualan dengan kartu debit bank dihului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. 4. Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap-cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai.
5. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, praktik yang sehat. 1. Pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 2. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 3. Perhitungan saldo kas yang ada ditangani fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Selanjutnya bagian 7, sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dan dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, diantaranya A. Dengan digunakannya cek atas nama pengeluaran, cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. B. Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dan pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan menggunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan. Transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. C. Pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancelet cek yang merupakan tanda terima kasih dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, cek insure secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. B. Cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. C. Permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. 2. Register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur, perusahaan, atau pihak lain. Selanjutnya, fungsi terkait. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah A. Fungsi yang mengeluarkan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utama membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek. Sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. B. Fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindahubukuan
melalui jasa perubahan. C. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas A. Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dalam pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. D. Fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitung kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsilieasi secara berperiodik. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. 1. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 2. Prosedur pembayaran kas. 3. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. 1. Prosedur permintaan cek. 2. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 3. Prosedur pembayaran kas. 4. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya, unsur pengendalian intern. Organisasi. 1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 2. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campuran tangan dari fungsi lain. A. Sistem otorisasi dan pencatatan. 1. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi pejabat yang berwenang. 2. Pembukaan dan penutup rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampir dengan dokumen pendukung yang lengkap.